Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyar kita. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Azza wa Jal memuji-muji mereka di sisi makhluk atau di hadapan makhluk yang ada di sisinya Azza wa Jal. Pada kesempatan yang cerah ini kita akan lanjutkan kajian tafsir kita, dan kita akan masuk pada ayat yang baru, yaitu ayat 87 dari surat Al-Baqarah. Dan Allah Subhanahu wa taala masih membicarakan tentang Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Kita masuk pada ayat yang ke-87 dari Al-Baqarah. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى التَّوْرَةَ, dan sungguh telah kami berikan kepada Musa at-Taurah, kitab Taurat. Wa atba'nahu birusulin min ba'dihi ala atharihi, dan telah kami ikutkan, kami susulkan dengan rasul-rasul setelahnya
di belakangnya, belakang Musa alaihi salam. Wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinatil wadihatil mubayyinata fi sidqihi. Dan sungguh telah kami berikan kepada Isa bin Maryam ayat-ayat yang jelas, yang gamblang, menerangkan tentang kebenaran beliau. Maksudnya kebenaran Nabi Isa alaihi salam. Kaihya'il mauta, seperti menghidupkan orang yang sudah meninggal. Ini yang pernah dilakukan Nabi Isa alaihi salam. Wa ibra'il akmahi wal abras, demikian juga menyembuhkan orang yang terkena penyakit kulit atau penyakit yang susah disembuhkan ketika itu. Wa qawwaynahu bil malaki Jibril alaihi salam, dan kami kuatkan dia, yaitu Isa bin Maryam, dengan Jibril alaihi salam. Afakullama ja'akum ya Bani Israel, maka apakah acap kali datang kepada kalian wahai Bani Israel rasulun min indillah, seorang utusan dari Allah, bima la yuwafiqu ahwa'akum, yang utusan itu membawa hal-hal yang tidak sesuai dengan selera hawa nafsu kalian, lantas kalian itu istakbartum 'alal haqq, kalian itu menyombongkan diri di atas kebenaran tersebut. Wa ta'alaitum 'ala rusulillah, dan kalian bersikap membanggakan diri, menyombongkan diri di atas para utusan Allah. Fa fariqan minhum tukadzibuna wa fariqan taqtulun, sebagian dari mereka kalian dustakan dan sebagian yang lain kalian bunuh. Sebagian kalian dustakan, sebagian kalian. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat yang tadi kita bacakan masih membicarakan tentang bagaimana Bani Israel, mereka itu Allah Subhanahu wa taala telah berikan nikmat yang begitu banyak. Di antara nikmat adalah diberikan rasul kepada mereka, Nabi Musa alaihi salam. Demikian juga Taurat. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Jadi kami telah berikan kepada Musa itu Taurat. Demikian juga rasul-rasul setelahnya kami berikan kepada kalian, kami kirimkan kepada kalian. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa diutusnya rasul itu merupakan nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Bahkan di antara nikmat terbesar adalah diutusnya rasul kepada kita. Karena dengan kita mengikuti rasul itu, utusan dari Allah Subhanahu wa taala, kita jadi tahu bagaimana kita mesti hidup di dunia ini. Bagaimana kita bisa selamat dari murka yang telah menciptakan kita, yaitu dengan mengikuti rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita. Dan Allah tidaklah menciptakan manusia begitu saja, ya. Tidak diperintah, tidak dilarang, tidak. Kita itu memang harus diatur. Siapa yang ngatur? Yang punya kehidupan. Bagaimana dia mengirimkan aturan? Allah Subhanahu wa taala kirimkan rasul. Maka dengan kita mengetahui aturan main kita dalam hidup dan kehidupan ini, itulah nikmat besar, sehingga kita itu terbimbing. Maka renungkanlah betapa besarnya nikmat diutusnya rasul kepada kita. Nah, akan tetapi Bani Israel itu, di mana mereka mendapatkan nikmat berupa diutusnya rasul, kemudian juga diberikan kepada mereka Nabi Isa alaihi salam. Wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Bani Israel diutus kepada mereka rasul itu, yang paling mulia adalah Nabi Musa alaihi salam.
Kemudian akhir yang diutus kepada mereka adalah Nabi Isa alaihi salam. Yang Allah sebutkan, wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat. Kami telah berikan kepada Isa itu tanda-tanda kebesaran, bukti yang menunjukkan Isa itu adalah utusan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Isa itu tanda-tanda, ada 2 secara garis besarnya. Yang pertama adalah tanda-tanda atau ayat-ayat yang qauliyah asy-syar'iyyah, ayat-ayat syar'iyah, yaitu Injil. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang kedua adalah tanda-tanda yang berupa ayat-ayat kauniyah yang tadi disebutkan di dalam tafsirnya, tafsir Al-Mukhtasar, yaitu berupa dihidupkannya atau Nabi Isa dengan izin Allah bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Demikian juga bisa membentuk dari tanah liat ya seekor burung, kemudian burung itu menjadi apa? Menjadi makhluk. Ya, ditiup kemudian menjadi makhluk dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Menyembuhkan penyakit belang dan penyakit yang susah disembuhkan dari penyakit kulit yang ada pada zaman tersebut. Dan ini semua adalah bentuk tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mestinya mereka Bani Israel itu membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Nabi Isa tersebut. Demikian juga dalam penciptaan Isa sendiri. Allah menciptakan Nabi Isa tanpa seorang ayah. Itu juga merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ, wa ayyadnahu biruhil qudus. Kami kuatkan Isa itu dengan Jibril alaihi salam. Wa ayyadnahu biruhil qudus. Kurang apa lagi? Lantas, apakah setiap datang Rasul kepada kalian wahai Bani Israel, mulai dari Musa alaihissalam yang begitu kalian agung-agungkan sampai Nabi Isa alaihissalam terakhir untuk kalian, lantas kalian itu selalu melihat apakah ajaran Rasul ini sesuai dengan selera kita. Kalau selera kita mencocoki, ikut. Kalau tidak, apa kata Allah? Istakbartum. Kalian itu apa? Bersikap sombong. Afakullama ja'akum rasulum bima la tahwa anfusukum istakbartum. Istakbartum itu kalau dalam bahasa Arab maknanya lebih kuat ketimbang sekedar takabbartum. Maknanya lebih kuat daripada sekedar kalian takabur. Ada sebuah kaidah dalam bahasa Arab itu berbunyi begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na ghaliban. Tambahan huruf itu menunjukkan tambahan makna. Jadi takabbartum dengan istakbartum itu hurufnya banyak mana? Istakbartum. Ada sin. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan mereka ini lebih-lebih lagi sombongnya. Mereka sombong dari menerima kebenaran dan sombong terhadap yang membawa kebenaran tersebut. Ya. Tidak ada yang menyaingi mereka melainkan iblis. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang iblis, ala illa iblis aba wastakbar. Istakbar itu iblis. Tentang Bani Israel, takbartum. Istakbartum. Sombong. Dan sombong itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam definisinya adalah al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Namanya sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Meremehkan manusia itu sombong. Dan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Meski seberat
semut hitam. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga. Maksudnya tidak masuk surga itu apa? Bisa jadi dia tidak masuk surga kalau dia kufur dan kesombongan membawa kepada kekufuran, atau dia pasti akan masuk neraka. Artinya dia itu tidak masuk surga di awal kesempatan. Di awal kesempatan, sehingga harus dicuci dulu. Di mana? Di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di antara bentuk kesombongan mereka adalah fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Kalian itu sombong terhadap para rasul yang membawa kebenaran tadi. Bentuk sombongnya adalah kalian itu membunuh sebagian mereka. Fariqan mereka kalian dustakan. Kalian tidak percaya kepada apa yang mereka bawa. Berapa banyak bentuk pendustaan Bani Israel terhadap Nabiullah Musa alaihi salam. Mereka sudah berlalu dari kita ayat-ayat yang bagaimana mereka ditinggal Nabi Musa alaihi salam. Mereka diwanti-wanti untuk tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala, malah justru mereka apa? Mengikuti sebagian dari sesama mereka, ya, Samiri, yang akhirnya mereka apa? Menyembah patung dari anak sapi tersebut. Fariqan kadzabatum, bahkan wa fariqan taqtulun, sebagian juga kalian ada yang bunuh. Ada yang kalian bunuh. Di antaranya siapa? Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, dan bahkan Nabi Isa alaihi salam pun sebenarnya mereka berusaha untuk apa? Bunuh. Meskipun Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka enggak berhasil kok membunuhnya. Meskipun mereka mengatakan dengan penuh bangganya, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya kami telah berhasil. Keyakinan mereka telah berhasil membunuh Isa bin Maryam, utusan Allah, kata mereka begitu. Jadi mereka berbangga dengan keberhasilan mereka membunuh Nabi Isa alaihissalam. Tetapi kita kaum muslimin memiliki keyakinan mereka tidak berhasil membunuh Nabi Isa. Tapi yang dibunuh adalah seseorang yang kemudian apa? Diserupakan dengan beliau alaihissalam. Nah, di antara faedah dari ayat ini, ya, annal mustakbir yu'aqabu binaqidhi halihi. Sungguhnya orang yang sombong itu akan dihukum dengan dia akan mendapatkan kebalikan dari apa yang dia inginkan. Jadi seseorang yang sombong itu akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukumannya apa? Dia akan gagal mendapatkan apa yang dia inginkan, bahkan yang dia inginkan itu atau kejadiannya, realitanya akan berkebalikan dari apa yang dia inginkan. Itu hukuman bagi orang yang sombong. Bani Israel, mereka berharap mereka menjadi kaum yang terkemuka. Jika nanti kita akan lihat di ayat-ayat setelahnya, mereka merendahkan, mereka menyombongkan diri mereka, bahwasanya nanti kalau datang seorang rasul, kita akan berperang di belakang rasul itu dan kita akan habisi kalian wahai kaum Arab. Ya. Ternyata rasulnya datangnya dari kaum Arab. Dari kaum Arab. Nah, itu sebagai bentuk Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka karena Allah sudah tahu mereka ini modelnya seperti apa. Ya, sombong. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala hukum. Nah, sekarang rasulnya orang Arab. Gimana kalian? Bagaimana kalian? Katanya mau berperang di belakang rasul ini. Enggak jadi. Demikian juga di dalam ayat ini kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah,
Allah menyebutkan tentang hawa nafsu. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum. Apakah setiap kali datang kepada kalian rasul yang tidak sesuai dengan hawa nafsu? Hawa disebut hawa li'annahu yahwi bisahibihi ilan nar. Karena hawa itu akan yahwi. Yahwi itu artinya menjerumuskan. Jadi hawa itu maknanya adalah menjerumuskan. Hawa nafsu disebut demikian karena itu akan menjerumuskan pemiliknya, yaitu manusia, yang memperturutkannya ke dalam neraka. Walidzalika la yusta'malu fil ghalibi illa fima laisa bihaqqa. Makanya dari itu hawa nafsu itu biasanya digunakan dalam konteks hal-hal yang tidak benar. Wah, dia itu ahlul hawa, orang yang mengikuti keinginan. Keinginan apa? Negatif maksudnya. Meskipun kita ini semuanya bergerak dengan keinginan. Kita ini kan punya keinginan makan. Kalau nggak pengen ya nggak bisa makan kita. Minum dan seterusnya. Beraktivitas itu ada dorongan keinginan, tetapi itu tidak disebut dengan apa? Hawa. Jadi hawa itu biasanya untuk hal-hal yang negatif. Ini diantara faedah dari ayat ini. Faedah yang lain adalah bahaya menyelaraskan atau memfilter, bahaya memfilter ajaran Rasul dengan filter hawa nafsu tadi. Orang Yahudi mereka itu setiap kali datang kepada mereka ajaran Rasul, mereka filter dulu, oh ini cocok apa enggak ini? Cocok dengan apa? Hawa nafsu. Jadi sebenarnya mereka itu bukan beribadah kepada Allah, tetapi mereka itu memperturutkan hawa nafsu. Kalau cocok sama hawa nafsunya, wah ini oke. Tapi kalau ternyata, wah ini kok berat, kok nggak enak, kok menyelisih hawa nafsu kita, ya diapakanlah, ya diotak-atik lah. Setelah kita lewatkan pada pertemuan yang lalu, atau bagaimana di antara bentuk tipu-tipunya Bani Israel. Nabi SAW menyebutkan tentang apa-apa yang terjadi pada Bani Israel. Allah telah melaknat orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas mereka syuhum. Itu apa? Gaji. Mereka itu nggak boleh makan gaji. Kalau kita, ya enggak apa-apa. Yang penting ya seneng dan kuat badannya. Gaji nggak boleh bagi mereka. Lantas apa yang mereka lakukan? Karena gaji itu haram untuk mereka. Dagingnya boleh, tapi kalau gajinya nggak boleh. Oh, ini gaji ini apa? Sayang-sayang. Kan bisa dimanfaatkan karena punya nilai ekonomis. Fa'ajmaluhu. Lantas mereka ubah, sebagian dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Diubah dia apa kan? Dipanaskan. Jadi apa? Nyak. Lantas mereka jual. Sehingga kalau ditanya, loh kalian itu kan nggak boleh makan gaji. Loh kita kan nggak makan gaji. Ini loh minyak ini. Kita apa? Kita rebus. Kita apa? Panaskan. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanah. Allah kalau mengharamkan sesuatu, Allah juga mengharamkan bertransaksi dengan hal tersebut. Oh, saya kan nggak minum khamr, saya cuma jualan khamr saja. Saya kan nggak ngerokok, saya cuma menghidupkan UMKM. Ya, usaha mikro, kecil dan menengah. Ini loh rokok linting, tengwe. Tengwe atau apa? Ngelinting dewe. Ya, ngelinting dewe. Ini usaha kecil. Saya nggak ngerokok. Ya, saya nggak nge-vape. Saya nggak minum khamr. Saya cuma jualan saja. Ini kasihan, ini banyak orang-orang di belakang usaha ini.
Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanah. Jadi nggak boleh ya. Saya nggak makan babi kok. Saya kan cuma memberikan fasilitas bagi mereka yang memakannya atau tidak menganggapnya haram. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Nah, orang Yahudi di antara bentuk mereka itu mengakal-ngakali adalah seperti ini. Jadi mereka cocok-cocokkan dengan hawa nafsu mereka. Wah, ini gimana ini? Cocok ya sudah. Diakal-akalilah gimana caranya. Itu di antara faedah dari ayat yang ke-87. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat yang ke-88. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Laqad kanat hujjatul yahudi fi adami ittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qaulahum. Alasan orang-orang Yahudi tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ungkapan mereka bilang begini, inna qulubana mughallafatun. Sesungguhnya hati kami ini tertutup. Hati kami ini la yasilu ilaiha syai'un mimma taqulu wala tafhamuhu. Tidak bisa untuk memahami, menerima apa yang kamu bilang. Kami enggak ngerti loh. Itu kata mereka. Kami enggak paham. Kami tidak mengerti apa yang kamu bilang. Sehingga kami ya wajar dong kita tidak beriman, kata mereka. Tetapi Allah dustakan. Allah katakan tidak demikian. Walaisal halu kama za'amu. Padahal tidak seperti itu mereka itu. Bal taradahumullahu min rahmatihi bikufrihim fala yu'minuna illa biqalilin mimma anzalallah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah melaknat mereka. Melaknat itu maknanya adalah mengusir, menjauhkan dari rahmatnya. Itu makna laknat itu. Ya. Dengan sebab apa? Bikufrihim, dengan sebab kekufuran mereka sendiri. Sehingga tidaklah mereka itu beriman kecuali sedikit sekali dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Mereka itu beriman sedikit sekali. Tafsiran yang lain adalah sedikit sekali dari mereka yang mau beriman. Jadi orang Yahudi sedikit sekali yang mau beriman. Kalau dalam Al-Mukhtasaran mengambil pendapat sedikit sekali mereka itu beriman dari apa-apa yang Allah tuh turunkan. Tidak bertentangan. Ini ayat yang ke-88. Jadi mereka mengatakan atau mengungkapkan alasan mereka tidak beriman karena mereka tidak paham. Sebenarnya bukan tidak paham, mereka itu paham. Mereka mengatakan kami nggak tahu. Bukan mereka nggak tahu, tapi apa? Pura-pura tidak tahu dan bahkan tidak mau tahu. Ya, mereka bukanlah orang yang buta aksara. Mereka ahli kitab. Mereka bisa baca dan mereka tahu bahwasanya apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu apa? Sama dengan apa yang ada dalam kitab mereka. Tapi kembali lagi karena perbuatan kufur mereka yang sudah-sudah itu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala cap kepada mereka laknat. Allah laknat jadi apa? Allah jauhkan dari rahmatnya. Susah mereka itu beriman. Faqalilam ma yu'minun. Susah mereka itu beriman. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang ayat ini, kata beliau, al-ma'na lam yakhluq qulubahum ulfan. Sebenarnya Allah itu tidak menciptakan hati mereka itu tertutup, enggak. La ta'ya wa la tafqah. Tidak faham, tidak ngerti, enggak begitu. Thumma amarahum bil iman. Allah perintahkan mereka beriman wa hum la yafqahun. Ya. Nah, kemudian mereka tidak faham. Bahkan sebenarnya adalah iktasabu a'malan aqabnahum 'alaiha bit-tab'i 'alal qulubi wal khatmi 'alaiha. Mereka itu sebelumnya telah banyak mengoleksi perbuatan dosa-dosa yang itu menjadikan kami hukum mereka dengan apa? Tab' itu dicap hatinya atau di stempel begitu. Stempelnya apa? Mereka itu sudah beriman.
wal khatm, dan juga ditutup hatinya. A'udzubillah min dzalik. Kalau hati sudah ditutup, bagaimana iman mau masuk? Bagaimana petunjuk mau masuk? Wong hatinya ditutup kok. Dengan sebab apa? Dengan sebab karena perbuatan mereka yang telah lalu. Ini yang berkaitan dengan ayat yang ke-88. Baik, kita lanjutkan. Atau di antara faedah dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan hati itu dengan asalnya fitrahnya itu tertutup, enggak ada tuh hati yang tertutup, itu enggak ada. Pada asalnya begitu. Tapi ketika kemudian makhluk itu, manusia itu, mereka terus melakukan perbuatan maksiat, berpaling, mengingkari, mendustakan, maka ketika itulah hukuman Allah turun, dicap, ditutup. Dan ditutup. Sehingga pelajarannya adalah jangan sampai kita lakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menutup hati kita, yang bisa menjadikan Allah menutup hati. Di antaranya apa? Seorang itu berpaling seperti orang Yahudi. Berpaling itu gimana sih berpaling itu? Berpaling itu misalnya ada informasi, kita itu tidak mau tahu, tidak pengen tahu. Sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada orang itu yang mau tahu dulu. Allah mengatakan fabasyir ibadilladzina yastami'una alqaula wa yattabi'una ahsanah. Maka berikanlah kabar kepada hambaku yang mau dengar dulu. Yastami'una alqaula, dengerin dulu. Wa yattabi'una ahsanah. Kemudian dia baru memutuskan mengikuti yang mana yang paling benar. Karena kebenaran itu kelihatan kok, ya. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. La ikrah fiddin. Makanya agama itu memang enggak ada paksa-paksaan, ya. Enggak ada paksa-paksaan. Karena apa? Karena kebenaran itu qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Akan kelihatan dari yang kesesatan itu kelihatan. Kita bisa menilai, oh, yang sana, yang sini. Kita bisa membandingkan, kita bisa melihat dengan mata kita, bisa berpikir dengan akal kita dan memutuskan, ya. Itulah kebenaran itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-89 masih menceritakan tentang mereka. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Lamma ja'ahumul Qur'anul Karim, ketika datang kepada mereka Al-Qur'anul Karim min 'indillah, dari sisi Allah. Wa huwa muwafiqun lima fit Taurati wal Injili fi al-usulil 'ammati shahihah. Yang mana Al-Qur'an itu sama seperti Al-Qur'an, sama seperti yang ada dalam Taurat, menyelarasi Taurat, menyelarasi Injil dalam pokok-pokok umum yang benar. Masalah tauhidullah, kebangkitan, surga dan neraka dan seterusnya. Wa kanu min qablu nuzulihi yaqulun, dan mereka sendiri sebelum turunnya Al-Qur'an itu mereka dahulu suka ngomong begini. Sanantasiru 'alal musyrikina wa yuftahu lana hina yub'ats nabiyyun fanu'minu bihi wa nattabi'u. Kami akan menang. Kami akan berperang melawan orang-orang musyrik dan kami akan menang. Kapan itu? Ketika nanti diutus seorang nabi yang kami akan beriman kepadanya. Ini kata siapa ini? Kata orang Yahudi. Kapan ngomongnya? Sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka tahu? Atau dari mana mereka tahu akan ada seorang nabi? Dari kitab mereka. Apakah mereka tahu nabinya ternyata orang Arab? Ya itulah yang mereka nggak tahu. Ya. Falamma ja'ahumul Qur'an wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ketika datang kepada mereka Al-Qur'an dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sifatil lati 'arafuha, dengan gambaran yang mereka sudah ketahui sebelumnya. Nabinya itu tidak makan sedekah. Mereka tahu itu.
Nabinya punya stempel di antara kedua pundaknya. Mereka tahu nabinya itu lahir dari orang yang terkemuka, yatim. Mereka tahu persis, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu nabinya itu seperti mereka kenal anak mereka. Tapi satu saja yang tidak mereka perkirakan, yaitu apa? Nabinya ternyata dari kaum Arab. Yang selama ini mereka menganggap, ya, dan sampai sekarang orang Bani Israel, orang Yahudi itu menganggap apa? Kaum Arab itu adalah ya seperti makhluk yang lain, artinya selain mereka, yaitu hewan. Mereka tidak menganggap manusia. Mereka merendahkan, ya. Wal haqqul ladzi alimu. Ketika datang kebenaran yang mereka ketahui, kafaru bihi, mereka justru malah kufur. Maka fala'natullahi 'alal kafirin billahi wa rasul. Maka laknat Allah tertimpa atas orang-orang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang kufur kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan mendapatkan laknat. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan sebuah athar. Kita tuntaskan athar ini, kemudian adzan, kemudian apa? Setelah itu nanti kita akan tanya jawab sedikit. Anna Yahudan kanu yastaftihuna 'alal Aus wal Khazraj. Orang Yahudi itu mereka biasa untuk mereka mengancam-ancam kaum Aus dan Khazraj, orang Arab yang ada di kota Madinah. Dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diutusnya beliau. Ketika ternyata Allah utus Nabi Muhammad SAW itu dari kaum Arab, mereka pun kufur dan mereka pun mengingkari apa-apa yang selama ini mereka dengung-dengungkan. Oh, kami nggak pernah ngomong begitu, kami nggak pernah, kami tidak pernah mengatakan kami akan beriman kepada Nabi yang seperti ini. Padahal mereka tahu memang nabinya itu, ya. Maka berkatalah Mu'adz bin Jabal dan juga sebagian sahabat yang lain, hai orang Yahudi, bertakwalah kalian kepada Allah dan masuk Islamlah kalian. Dahulu kalian mengancam kami, menakut-nakuti kami dengan seorang nabi yang akan membunuh orang-orang musyrik seperti kami dahulu. Ya. Dan sekarang, dan kalian juga selalu beritahu kepada kami nanti akan ada seorang nabi demikian dan demikian. Kalian beritahu kepada kami, kalian gambarkan sifatnya, gambaran kepada kami. Tetapi sekarang nabinya datang seperti apa yang selama ini kalian beritahukan kepada kami sifatnya dan seterusnya. Kenapa kalian tidak mau beriman? Berkatalah salah seorang dari tokoh mereka, yaitu bernama Salam ibnu Mishkam dari Bani Nadir. Dia mengatakan mewakili kaumnya, ma ja'ana bi syai'in na'rifu. Orang ini yaitu Muhammad itu datang dengan membawa ajaran yang kami enggak kenal. Ya, wa ma huwa billadzi kunna nadhkuru lakum, dan kami tidak pernah menyebutkan kepada kalian ajaran seperti apa yang dia bawa sekarang ini. Mengingkari. Maka Allah turunkan ayat ini. Artinya ibrahnya adalah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak usah percaya dengan yang namanya orang Yahudi, ya. Mereka itu mudah untuk apa? Mendustakan, melanggar perjanjian. Enggak usah dipercaya. Tidak usah dipercaya. Nah, barakallahu fikum, kita lanjutkan ba'da adzan sedikit. Allah sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin.
Kuis sebelum saya ditanya. Saya juga tidak berharap ditanya. Saya bertanya saja. Pertanyaan pertama. Siapa Pak yang pengen ditanya Pak? Siapa yang ngacung dulu pengen ditanya? Hadiahnya ini titip. Kalau sudah tahu pertanyaannya, wah. Ya. Sekarang siapa yang pengen ditanya? Gak ada ini Pak, gak ada yang pengen ditanya. Nih, pertanyaan gimana nih? Jadi gak ada yang pengen ditanya ini. Buat saya aja. Baik, kita lanjutkan sedikit karena belum ada yang siap untuk ditanya. Fala'natullahi 'alal kafirin. Dari ayat ini di antara faedahnya adalah bolehnya melaknat orang-orang kafir. Bolehnya melaknat orang-orang. Fala'natullahi 'alal kafir. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-90. Ayat yang ke-90. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang ke-90. Tafsirnya langsung saya bacakan. Bi'salladzi istabdalu bihi adza anfusihim minal iman. Alangkah buruknya apa-apa yang mereka tukar dari dirinya dengan berupa keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Lantas mereka fakafaru bima anzalallahu wa kadzdzabu rusul. Mereka kufur kepada Allah, kufur kepada apa yang Allah turunkan dan mendustakan Rasulnya. Zulman wa hasada. Dikarenakan kezaliman dan dengki yang mereka miliki. Bisababi inzalin nubuwati wal Qur'ani ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan karena kenabian dan juga Al-Qur'an yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastahaqqu ghadaban mudha'afan minallahi ta'ala bi kufrihim bi Muhammadin. Maka mereka layak mendapatkan kemurkaan yang berlipat-lipat. Murkaan yang combo ghadab dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kekufuran mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sudah tahu. Beda dengan orang kafir yang mereka tidak tahu sama sekali. Itu juga kufur. Ketika datang kepada mereka keterangan, mereka tolak. Lah ini sudah tahu duluan. Akan datang seorang nabi begini dan begitu, terus mereka apa? Mereka kufuri setelah datangnya, ya, ilmu kepada mereka sebelumnya.
Wa bisababi tahrifihim at-Taurah min qabl, dan karena mereka telah mengubah-ubah Taurat sebelumnya, ya. Mereka mengotak-atik at-Taurah. Walil kafirina bi nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adzabun mudhillun yaumal qiyamah. Dan bagi mereka orang-orang yang kufur kepada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan. Azab yang menghinakan. Apa yang dimaksud dengan azab yang menghinakan ini? Dibawakan di dalam tafsir Aunur Rahman yang disusun oleh Syekh Sulaiman Al-Lahim. Yang dimaksud dengan kemurkaan atau kehinaan yang mereka terima itu azabun muhinun fid dunya. Mereka itu akan dihinakan oleh Allah di dunia. Yaitu yansibu 'alal qulubi minal hirati wal qalaqi wa fuqdani tuma'ninati was sa'adah. Allah akan cabut dari mereka itu tuma'ninah, ketenangan, sa'adah, kebahagiaan. Dan Allah berikan kepada mereka hirah, kebingungan, wal qalaq, kegalauan, wa adzabun hissi bima yusibuhum minal masaibid dunyawiyati wa minal qatli wal jarahi wa nahwi dzalika ala aidil mu'minin. Demikian juga secara fisik, kalau tadi secara maknawi. Di dunia mereka sudah mendapatkan kehinaan, di mana-mana orang enggak suka. Orang enggak suka sama mereka itu. Di mana-mana bikin masalah. Ya. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada mereka kehinaan. Mereka terusir dari negerinya. Ketika itu mereka tinggal di Madinah, mereka diusir. Demikian juga mereka dieksekusi. Bani Quraidah itu dieksekusi rame-rame atau dieksekusi mereka semuanya sebagai hukuman atas pengkhianatan mereka terhadap perjanjian. Itulah kehinaan yang mereka terima di dunia, sehingga akan senantiasa terhinakan. Bani Israel itu sudah dicap, mereka itu kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan seperti itu mereka akan terhinakan dan dihinakan. Sekarang saja mereka agak naik, nah, ya biasa, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya, kita ini berada di zaman, ya mungkin sebagian kita tidak mengalami zaman ketika mereka tuh diuber-uber oleh orang-orang yang tidak suka dengan mereka di Eropa. Cari namanya orang Yahudi itu tidak disukai, ya, karena selalu bikin masalah. Diusirnya kemana? Udah dijauhkan dari Eropa, ditaruh di mana? Ya, pilihan mereka jatuh kepada Palestina. Ya, kemudian udah Yahudi kumpul ke sini semua, didorong sana, balik sana. Itu mereka terhinakan. Dan nanti mereka akan terhinakan lagi. Mereka nggak pernah punya nggak pernah punya daulah negara. Yang ada adalah tang luntung ditindas oleh mereka yang berkuasa. Itulah Bani Israel, capnya begitu dari Firaun, kemudian negeri-negeri atau bangsa-bangsa setelahnya. Di akhirat, wa adzabun muhinun fil akhirah ay adzabun ma'nawi yansibu 'alal qulubi minat tabkiti wat taqri'i wat tai'isi minal khuruji minan nar. Allah akan jadikan mereka itu di akhirat itu mereka putus asa. Mereka akan mendapatkan keputusasaan. Mereka akan mendapatkan putus asa, putus harapan, tidak akan keluar dari neraka. Wa ma hum bikharijina minan nar. Mereka tidak akan dikeluarkan dari neraka, orang Yahudi. Ya. Sementara mereka itu mengatakan dengan yakinnya atau pura-pura yakin, waqalu lan tamassana an-naru illa ayaman ma'dudah. Kami ini bangsa Yahudi, kalaupun kami masuk neraka, kami cuma sebentar saja, 40 hari saja. Nanti setelah itu, ya kalian yang akan menggantikan tempat kami akan masuk surga. Mereka dengan yakinnya. Masa kita kalah yakin dengan mereka? Kita punya Al-Quran. Mereka, Tauratnya sudah dibuat-buat. Mereka, ya, yang penting yakin. Prinsip mereka yang penting adalah apa? Yang penting adalah yakin. Nah, kita, masa kita kalah yakin dengan mereka?
Jadi itu adab yang menghinakan yang dimaksud di dalam ayat ini. Terakhir, ayat yang ke-91. Wa idza qila li haula'il yahud, apabila dikatakan kepada mereka orang-orang Yahudi, ayolah beriman terhadap apa-apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya berupa kebenaran dan petunjuk, qalu nu'minu bima unzila ala anbiya'ina. Mereka mengatakan, berdalih, kami hanya akan beriman terhadap apa-apa yang telah diturunkan pada nabi-nabi kami. Maksudnya nabi dari bangsa kami. Katanya begitu. Wa yakfuruna bima siwah. Mereka tidak mau beriman kepada selain itu. Mimma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari apa-apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'a anna hadzal Qur'ana huwal haqqul muwafiqu lima ma'ahu minallah. Padahal Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyelarasi apa-apa yang mereka dapati di kitab Taurat. Walau kanu yu'minuna bima unzila alaihim haqqan, kalau mereka jujur dengan dakwaan mereka, beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada nabi-nabi, amanu bil Quran, mestinya mereka beriman kepada Al-Quran. Jawab wahai Rasul, qul ayuhan nabi, jawaban lahum, jawab kepada mereka, lima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minina haqqan bima ja'ukum bihi minal haqq. Kalau kalian benar dengan ungkapan kalian, dengan dakwaan kalian, lantas kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah sebelumnya jika kalian memang beriman? Dari mana Nabi tahu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasanya orang-orang Yahudi dahulu mereka membunuh nabi-nabi. Dari mana? Dari wahyu. Ya. Orang Yahudi tidak pernah cerita hal-hal negatif tentang mereka. Mereka tidak cerita, ya kan? Mereka menyembunyikan itu, ditutup rapat-rapat. Tetapi Nabi Muhammad SAW mengetahui hal tersebut dari mana? Dari wahyu. Makanya ketika Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, tanya kepada mereka, kenapa kalian bunuh nabi-nabi terdahulu? Katanya kalian beriman kepada nabi-nabi kalian sendiri. Kok kalian bunuh? Ya, ini adalah pertanyaan yang membungkam dan tidak bisa mereka jawab. Gimana? Nah, tidak bisa jawab mereka. Maka dari ayat yang ke-91 ini kita bisa mengambil faedah bagaimana dibawakan oleh Syekh Sulaiman Al-Lahim. Mestinya mereka itu beriman dari dua aspek. Pertama, kebenaran yang sama, yaitu apa? Yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam Taurat, itu sama. Perintah untuk menyembah kepada Allah saja. Yang kedua, karena mereka telah mengetahui kebenaran tersebut sebelum datangnya kebenaran Al-Quran ini. Jadi mereka sudah tahu, sudah mengetahui Nabi Muhammad SAW dengan ciri-cirinya. Demikian juga kitab yang akan diturunkan seperti apa isinya. Sekarang ternyata cocok sama. Harusnya mereka itu beriman dengan sebab dua alasan itu. Maka dari itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk menutup kajian kali ini, marilah kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya al-hasad. Hasad itu apa? Hasad itu dengki. Karena hasad itu bisa menghantarkan seseorang sampai pada level tidak mau mengikuti kebenaran. Gara-gara apa? Gara-gara hasad. Hasad itu apa sih? Hasad itu tidak menyukai nikmat yang diterima orang lain. Kalau bahasa di kita ini sirik, tapi bukan pakai shin. Sirik itu artinya dengki. Kedengkian itu bisa menjadikan seseorang itu tidak mau menerima kebenaran dari orang yang dia dengkii. Yahudi begitu dengkinya kepada kaum Bani Ismail. Kenapa? Karena Nabi yang paling mulia, kitab yang paling mulia turun atau diutus dari bangsa Bani
Ismail yang selama ini mereka rendah-rendahkan. Maka karena mereka itu begitu dengki, mereka pilih kafir, pilih masuk neraka daripada harus apa? Daripada harus beriman kepada Rasul dari kalangan yang mereka sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Itulah bahaya dari sikap dan sifat dengki. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.